Dan untuk mengetahui perkembangan jalannya penyelidikan atas meninggalnya Mirna usai meminum kopi, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan sepupu Mirna, ada Bramanta Wijaya. Mas Bram, selamat siang. Halo, siang. Ya Mas Bram, izinkan kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap hal yang terjadi pada sepupu Anda. Semoga keluarga tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini, Mas Bram. Baik, Mas Bram, mungkin kita hanya bisa mendengarkan ataupun membaca melalui media sosial mengenai apa yang terjadi dengan sepupu Anda. Mungkin bisa dijelaskan kembali kronologisnya ataupun aktivitas yang dilakukan Mirna sesaat sebelum tragedi minum kopi ini terjadi. Sebenarnya kita semua tuh juga masih berusaha mencerna sih, soalnya kan kaget dan kayak agak nggak masuk akal juga gitu loh. Dan karena nggak ada firasat apapun, jadi memang kejadiannya cuman Mirna ini kan baru menikah sebulan lalu, jadi dia waktu itu hanya janjian bersama teman-temannya, lalu di-drop sama suaminya, dan kayak 10 atau 15 menit kemudian gitu tuh suaminya ditelepon dan kondisinya Mirna dalam istilahnya lagi drop, ambruk gitu. Dan dari cerita yang kita dapat juga dari teman-temannya yang ikut ada di kejadian, kejadiannya hanya Mirna minum kopi dan itu cuma satu sedotan aja, dan semenit 2 menit setelah itu langsung pingsan. Jadi ceritanya pingsan, kejang dan berbusa gitu. Jadi kayak sesuatu yang sangat sulit dicerna sih. Maksudnya kita masih nggak paham dan masih menduga-duga kejadiannya kayak gimana sebenarnya. Baik, Mas Bram, apakah Mirna, sepupu Anda ini memiliki pola konsumsi terhadap kopi yang lebih? Apakah dia memiliki edik terhadap kopi? Enggak sih, jadi sebenarnya dia bukannya yang kopi, mungkin bukan penggila kopi atau yang memang addiction sama kopi gitu, dan hanya penikmat kopi seperti biasa sih, maksudnya seperti biasanya aja pada umumnya, dan dia dalam kondisi yang sehat sih. Jadi kita agak lumayan bingung sih, sangat bingung sih. Baik. Mas Bram, proses pendidikan yang terbaru hingga sampai saat ini seperti apa yang sudah diterima oleh keluarga? Kita sampai sekarang sih memang tidak berusaha untuk tidak menduga atau mencurigai siapapun atau apa. Kita hanya ingin tahu sebenarnya kejadiannya sebenarnya gimana. Kita masih nunggu kabar kayak hasil pemeriksaan yang didapat dari dokter juga. Kita masih menunggu sih hasilnya gimana. Baik, Mas Bram, kita tunggu bersama nanti kira-kira apa yang akan disampaikan oleh kepolisian. Semoga kebenaran akan betul-betul terungkap. Terima kasih Mas Bram telah mau berbagi informasi bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang. Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menindak tegas klinik chiropractic yang tidak memiliki izin resmi. Ahok juga mengimbau warga Jakarta agar berhati-hati dengan pengobatan alternatif model klinik tersebut. Kalau nggak ada izin, seluruh jaringannya harus kita tutup. Karena itu nggak ada dasarnya. Seenaknya ya buka-buka tempat gituan gitu. Masih suruh tutup. Dia sewa di mall aja kayak dianggap toko gitu loh. Dia melanggar, saya suruh cari, lapor polisi. Dasarnya apa? Kalau dasarnya nggak ada, harus ditutup. Nggak ada izin sama sekali loh. Jadi buat masyarakat hati-hati aja. Kalau mau sakit apa, datang ke rumah sakit aja lah. Nggak usah datang ini dari dunia, dari apa. Kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Ada kerjasama sama pihak mall nggak Pak? Maksudnya? Makanya di dalam mall tuh kadang-kadang saya nggak tahu. Jangan-jangan dia mintanya tempat pijit. Kita nggak tahu. Kalau dia mintanya bukan klinik, pijat doang gimana? Sejumlah kasus first yang berada di salah satu mal di Jakarta Selatan. Di lokasi, petugas gabungan menemukan seorang warga negara asing yang bekerja sebagai dokter tanpa bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Kedatangan tim gabungan dari Kemenkes, Sudin Kesehatan DKI, dan Imigrasi Jakarta Selatan ini membuat karyawan klinik panik. Maaf Pak, tolong dokumentasi. Nggak bisa. Atau Pak ada suratnya nggak? Imigrasi kenapa? Iya maksudnya ada suratnya nggak? Salah satu karyawan bahkan melarang saat kamera awak media meliput ke dalam ruangan. Tadi ada tenaga asing kan Mbak? Ayo gimana? Bahkan salah satu warga negara asing yang mengaku sebagai supervisor sempat menghindari pemeriksaan petugas.
Meskipun mengakui sang warga negara asing merupakan supervisor klinik, namun temuan tim gabungan menyatakan hal yang berbeda. Warga negara asing tersebut diyakini sebagai dokter praktik terapi tulang yang melayani keluhan setiap pasien yang datang. Untuk mendapatkan keterangan lengkap, tim gabungan berupaya menanyakan legalitas izin kerja kepada WNA tersebut. Hasilnya, warga negara asing asal Inggris tersebut tak mengantongi izin bekerja di Indonesia. Ditemukan satu orang warga negara Bukit dengan nama Demian pengakuannya, namun yang bersangkutan masih belum dapat menemukan dokumen keimigrasiannya. Artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 116. Nah, setiap orang asing harus dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Izin kliniknya ada, izin sarananya, tetapi izin untuk bekerjanya tidak ada. Apalagi dia mempekerjakan tenaga asing yang katanya cuma menjadi supervisor, tapi dari temuan kita dia mengerjakan atas keluhan data dari pasien tadi. Bahwa itu adalah dokternya dia yang selama ini melakukan dia. Sementara itu, salah satu pasien yang tengah berada di dalam klinik mengaku harus mengeluarkan uang belasan juta rupiah untuk mengobati kelainan tulang belakang yang dideritanya. Saya praktik ya 40 kali, pertama kali itu 17 jutaan, lalu paket kedua naik jadi 22 juta. 22 juta 40 kali. Perubahan kan Mbak dirasain saat? Ini aja sih, pegalnya aja gitu, kalau untuk tulangnya belum. Untuk menghindari terjadinya malpraktek, tim gabungan menutup sementara praktek di lokasi ini. Petugas menutup sementara hingga bukti legalitas izin praktek klinik ini dapat diverifikasi, termasuk meminta keterangan warga negara asing yang bekerja di klinik tersebut. Selain klinik yang berada di Jakarta Selatan, tim juga berencana menutup 6 klinik lainnya yang berada di lokasi lain. Razia terhadap klinik chiropractic semakin gencar setelah adanya dugaan malpraktik yang menyebabkan seorang pasien meninggal dunia. Pasien tersebut meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter asal Amerika Serikat yang diketahui memiliki catatan kejahatan dan kesalahan prosedural oleh Asosiasi Chiropractic Amerika. Dari Jakarta, Reza Fahradi, TV One mengabarkan. Putri mantan pejabat perusahaan BUMN setelah menjalani perawatan di klinik Chiropractic First, Pondok Indah, Jakarta Selatan, menuai kontroversi. Pasalnya, kematian tersebut disebabkan oleh adanya gangguan sistem pusat syaraf akibat pengobatan menggunakan metode chiropractic. Berikut analisa Dr. Jose Rizal, jurnalis yang juga dokter spesialis ortopedi. Saya wawancara dengan pasien-pasien yang berobat dengan non-medis. Itu lebih kepada stretching permainan, ya, untuk membuat relax dan untuk memberi menurut mereka untuk mencegah deformitas, termasuk dia bisa bagian skoliosis katanya. Nah, kalau mereka melakukan di daerah yang rawan seperti di cervical di leher, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau tekniknya tidak tepat, ya, melakukan gerakan rotation sambil twisting itu bisa menyebabkan cedera daripada medulla spinalis di cervical. Nah, cedera akan terjadi proses UDN, proses inflamasi, swelling. Nah, dia kalau swelling dia tertekan. Pondok Indah diduga telah menjalankan malapraktik hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Pertengahan Agustus 2015 lalu, Alia Siska menghembuskan nafas terakhirnya beberapa jam setelah menjalani perawatan di klinik tersebut. Kakak korban sempat membeberkan apa saja yang menimpa Siska melalui blog pribadinya. Dalam tulisannya, kakak korban menggambarkan apa yang dialami Siska di rumah sakit. Di usianya di awal 30-an, Siska menghembuskan nafas terakhir setelah sebelumnya diketahui sempat bertandang ke klinik Chiropractic First di Pondok Indah. Sebelumnya, Siska diketahui memiliki keluhan di bagian tulang. Apa yang menimpa Siska menuai reaksi di media sosial. Sejumlah pihak menyatakan rasa duka cita sekaligus menyayangkan adanya terapi chiropractic yang diduga tak sesuai prosedur hingga menimbulkan korban jiwa.
dugaan malapraktik yang dilakukan klinik chiropractic. Hingga kini polisi telah memanggil 13 saksi. 7 Agustus 2015 pukul 6 pagi ya. Nah, setelah adanya laporan polisi dari orang tua korban atas nama Ibu Arnis Daelmi, penyidik Polda Metro Jaya melakukan berbagai langkah. Ya, antara lain sudah memeriksa sampai saat ini 11 saksi, ya, 3 saksi ahli, dan kami mendapatkan beberapa fakta yang menarik tentang kasus ini. Namun, problem utama untuk kasus ini berlanjut terhadap khususnya kasus malpraktek adalah kala itu keluarga korban, karena untuk melakukan otopsi harus ada izin dari keluarga yang diotopsi. Keluarga korban tidak ingin dilakukan otopsi dan jenazah sudah dimakamkan. Randall Chafer yang melakukan terapi terhadap korban Siska adalah seorang warga negara Amerika. Semasa berpraktek di Amerika, izinnya dicabut karena bertindak tidak profesional dan dilaporkan oleh pasiennya. Dr. Randall Chafer lulus dari Cleveland Chiropractic College di Los Angeles. Dia menguasai sejumlah teknik terapis, yaitu activator method dan lain-lain. Ya, tahun 2012, Agustus dilaporkan oleh pasien karena bertindak tidak profesional dan kriminal. 2013, izin praktiknya sempat dicabut dan terkena hukuman dengan masa percobaan 3 tahun. Kita ke kabar lain, pemirsa.